menyapa semua saudara dimanapun saudara semua berada, baik semua yang ada di tempat ini maupun semua yang ada di beribadah secara online. Mari kita semuanya siapkan hati kita, kita akan masuk dalam pelataran Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih Tuhan pada hari ini bagi kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan segala pikiran kita, kita arahkan kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami datang lagi di hadirat-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Oleh karena itu kami semua datang di sini Tuhan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Baik cara Tuhan, jasmani kami, pikiran kami semua serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pada saat ini juga Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan penyelamat kami, Kau Tuhan penyembuh kami, Kau Tuhan pemulih kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
bisa menikmati hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini juga Tuhan, kami percaya ada berkat yang melimpah tercurah bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya melalui pujian dan penyembahan juga pada hari ini juga kami dibebaskan, kami dikuatkan, kami dipulihkan kembali lagi Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini juga Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan pada saat ini semua kami yang terikat dibebaskan Tuhan, semua kami yang sakit disembuhkan Tuhan, semua kami yang belum menerima kelahiran baru mendapatkan kelahiran baru bagi roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu juga Tuhan, berkati semuanya Tuhan, biarlah Tuhan tidak ada satu pun yang Kau lewatkan, semua mendapatkan berkat Tuhan, semua dipenuhi dengan Roh Kudus, semua dilawan dengan Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami bersatu hati mematahkan segenap pekerjaan setan iblis yang mengganggu ibadah kami, merusak konsentrasi kami memuji dan menyembah Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kami mengusirkan segala pekerjaan setan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita bersyukur dan kita percaya ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita, amin. Oleh karena itu mari semua kita bersukacita, kita semuanya bergirang di hadapan Tuhan. Kita mau serukan Tuhan bersama-sama, kita mau katakan bersuka dalam Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua tepuk puji Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
bersukacitalah. Amin. Orang yang bersukacita saya percaya pasti sangat suka tersenyum. Amin saudara. Mungkin kita gak bisa salam kiri kanan karena protokol kesehatan, tapi coba berikan senyuman terbaik saudara bagi kiri kanan saudara. Sapa dia. Haleluya. Haleluya. Kita masih muji Tuhan. Mari kita serukan nama Tuhan, sebab nama Tuhan yang ditinggikan, sebab nama Tuhan yang dipuji. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Bersama-sama kita bertepuk tangan dengan semangat lagi di hadapan Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi, Dia mencipta kita semua. Oleh karena itu kita sorak-sorai namanya. Kita katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serupa namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serupa namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serupa namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Katakan Tuhan kita luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Sekali lagi serupa namanya, namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus di atas segalanya Tuhan. Yesus di atas segala nama. Yesus Raja kami yang hidup, yang berkuasa Tuhan. Pada saat ini kami besarkan Engkau Tuhan. Semua besar anugerah-Mu Tuhan. Selalu melimpah kasih-Mu bagi kami apapun keadaan kami. Kasih-Mu yang menyertai kami senantiasa Tuhan. Tiada habis-habisnya Tuhan. Pertolongan dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menang mengalahkan segala keadaan, segala masalah kami, segala cobaan yang datang kepada kami. Kami menang atas semuanya itu Tuhan. Terlebih lagi kami menang atas kekhawatiran kami, atas segala masalah kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, sebab kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
Engkaulah pada mulanya, sebelum engkau tidak ada, sesudah engkau pun tidak ada. Engkaulah yang pertama-tama dan engkaulah yang terakhir. Engkau yang awal dan akhir, Tuhan, Alfa dan Omega. Tuhan, engkau layak kami puji, kami sembah, kepadamu lah kami beribadah. Tiba waktunya kami mendengarkan isi hatimu, maksud rencanamu, kehendakmu dalam hidup kami. Biar engkau sendiri yang berkata-kata dan menaruh perkataanmu melekat di hati kami, melengkapi kami, memberikan hikmat pengajaran, memimpin kami pada kebenaran, sehingga kami tahu bagaimana berjalan bersamamu, menerima berkat dan janjimu. Tuhan, tidak seorang pun kau lalui. Berkatilah roh, jiwa, tubuh, finansial, masa depan keluarga, seluruh kepribadian kami. Pagi hari ini ada berkat istimewa bagi kami, baik yang mendengarkan siaran live streaming ini ataupun yang hadir di tempat ini, dan semua ibadah-ibadah kami sepanjang hari ini kau berkati. Kami mau duduk di bawah kakimu, mendengarkan isi hatimu. Dalam nama Yesus kau urapi, kau berkati kami. Syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Haleluya, saudaraku. Ya, terasa sudah lama tak berjumpa. Ya, walaupun ibadahnya sedikit berbeda dari yang biasa, ini jauh lebih baik daripada sekedar live streaming. Itu sebabnya anak-anak belum kita buat ibadah sekolah minggu untuk menjaga sesuai dengan anjuran protokol kesehatan yang dari pemerintah. Mengapa kita tidak pakai AC? Karena memang anjuran pemerintah juga tidak boleh ruangan tertutup pakai AC. Itu sebabnya kita buka ruangan ini. Jadi semua anjuran pemerintah kita ikuti demi kebaikan kita juga. Firman Tuhan pada hari ini menang atas krisis dan masalah-masalah hidup kita. Saudara yang kasih, di dunia ini apalagi zaman pandemi COVID-19 ini, semua di seluruh dunia, segala suku dan bangsa mengalami krisis. Ada krisis ekonomi, tapi yang paling berat adalah krisis kepribadian, krisis turunnya mental, apalagi krisis roh manusia, tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Saudara yang kasih, beberapa hari ini saya berpikir banyak manusia tidak memiliki kepastian hidup, tidak jelas arti hidupnya. Jangankan yang anak-anak, tunas remaja, para remaja dan pemuda-pemudi, orang tua juga tidak tahu siapa sebenarnya pencipta langit, bumi dan segala isinya, pencipta alam semesta ini. Banyak manusia, bahkan kebanyakan manusia sekarang selang 7 miliar, tidak tahu dari manakah dirinya ini, kehidupan ini dari mana. Sebenarnya gampang, dari perut ibu kita, ya, itu tubuhnya, rohnya itu dari mana asalnya. Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Sebenarnya maksud Tuhan untuk apakah? Hanya untuk dilahirkan, dibesarkan bunda, tiba waktunya PAUD, dilanjutkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dengan penuh perjuangan. Ya, ada yang kerja dan kuliah, lalu menikah, cari kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, mengejar perkara dunia ini. Tiba-tiba dia meninggal dengan cara yang misteri. Lalu kalau dia mati, kemana? Nggak tahu. Jangankan mati kemana, hidup di dunia ini, tujuan hidup pun nggak tahu. Apa yang dikejar, apa yang dicari, apa maksud Tuhan, mengapa kita dilahirkan di dunia ini. Banyak orang nggak ngerti. Saudara yang kasih, apalagi mati kemana? Yang dia bisa jawab, ya ke kuburan. Betul, jasad dan mayatnya ke
kuburan. Rohnya, jiwanya kemana? Pastinya semua menjawab mudah-mudahan. Nggak ada jaminan. Padahal Alkitab jelas, Yesus jelas memberikan kepastian, tidak mudah-mudahan, tapi jawabannya pasti. Jawaban Yesus adalah kebenaran dan realita yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir, ya hidup ini sesuai dengan suratan tangan lah, sudah ditakdirkan, kita jalani aja nasib kita. Ya, nasib semua orang berbeda-beda. Nasib sesuatu yang tidak bisa diubah. Apakah itu rencana Tuhan, maksud Tuhan yang sebenarnya? Lalu ada yang bilang, ya dia sudah ditakdirkan miskin, dia sudah ditakdirkan menengah biasa-biasa saja, dia sudah ditakdirkan oleh Tuhan jadi kaya raya. Tuhan menetapkannya seperti itu. Kalau memang Tuhan menetapkan seperti itu, Tuhan tidak adil. Saya pernah berpikir seperti itu. Mengapa Tuhan memberikan yang satu, menetapkan ini miskin, golongan menengah, golongan atas? Ternyata setelah saya selidiki Alkitab, tidak seperti demikian. Ternyata nasib kita berubah. Nasib kita bukan bergantung pada takdir dan suratan tangan. Tuhan memberikan nasib yang baik kepada semua orang. Sebab Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kamu penuh kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan. Tidak ada maksud Tuhan memberikan napas kepada kita, dibesarkan dalam kandungan bunda, dilahirkan, lalu hidup tertati-tati, terseok-seok, menderita, ya kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Lalu hati ini babak belur dengan banyaknya tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Itu arti hidup yang sebenarnya? Tidak. Tuhan mau kita ini menikmati berkat Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam sukacita, merdeka. Tuhan mau supaya kita, roh dan jiwa kita itu bebas. Pak, kita kan sudah merdeka, tidak dijajah Belanda. Iya, itu fisiknya kita manusia ini sudah merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Tetapi roh jiwanya belum merdeka. Itu sebabnya banyak orang yang hatinya hampa, kosong, sepi. Banyak manusia yang hidupnya tidak tenang, tidak mengalami kedamaian. Ya kelihatan di luar, dilihat orang karena menjaga harga diri, ya gembira-gembiralah. Kalaupun ada sedih, ya ditutup-tutupilah dengan segala gaya dan cara. Siapa yang pandai menutupinya nggak ketahuan, siapa yang nggak pandai ya ketahuan dari raut wajahnya dan matanya. Karena setiap orang tidak mau juga direndahkan. Jadi ya, tetapi pada hakikatnya dalam dirinya tidak ada kepuasan hidup, tidak ada ketenangan, ada kebingungan. Yang semuanya itu tidak ada jawaban, ditanya sana sini. Atau banyak orang yang mendiamkannya saja, ya memang sudah begitulah hidup ini, pasrah saja. Tetapi semuanya Yesus adalah jawaban dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana Tuhan yang baik. Tuhan mau supaya hidup kita ini berarti, berguna. Hidup kita, saudara yang kekasih, punya makna. Kita hidup bukan karena rutinitas, tapi kita hidup punya tujuan yang jelas. Dan Tuhan senang kepada kita. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta kita, yang satu kali kelak kita akan berjumpa muka dengan Dia. Di dunia ini hanya sementara. Yang membedakan kita satu dengan yang lain, beda lahirnya, beda waktu matinya, dan cara matinya. Saudara yang kekasih, semua manusia dilahirkan sama. Tidak ada orang lahir pakai celana, yang satu pakai baju, yang
yang satu pakai cincin, yang satu lahir pakai gelang, yang satu lahir pakai kalung, yang lahir pakai sepatu. Nggak ada. Semua lahir tidak bawa apa-apa. Tetapi matinya berbeda. Satu kelompok orang matinya ke surga karena dia percaya kepada Yesus. Dan ketika dia percaya pada Yesus, Tuhan berikan hadiah pengampunan dosa. Semua dosanya diampuni, itulah dasarnya dia berselamat. Tetapi bagi orang yang tidak percaya Yesus, dia tidak mendapat hadiah pengampunan dan keselamatan, sehingga dia mati kebinasa. Dan banyak orang tidak tahu akan hal tersebut. Puji Tuhan, kita sudah lebih mengalaminya, berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahir baru, bertobat. Puji Tuhan. Tetapi setelah kita lahir baru, setelah kita percaya jadi anak Allah, nama kita terdaftar di surga, apa yang perlu kita lakukan selama hidup kita di dunia ini? Saudara yang kekasih, Efesus 2 ayat 8 dan 9 sampai 10. Ayat ini sering bagi kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alkitab ini firman Tuhan berkata, oleh karena kasih karunia, anugerah, cuma-cuma kamu diselamatkan masuk surga melalui iman terhadap Yesus. Begitu kita percaya dan menerima Yesus, lalu Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan ketika Yesus masuk ke hati kita, semua dosa kita dibersihkan, kita diampuni, dan memberikan garansi, jaminan, kalau kita mati, kita masuk surga bersama Dia. Di mana Yesus berada, di sana kita berada. Jadi ke surga bukan karena usaha. Itu bukan hasil usahamu, bukan karena prestasi dan jasa-jasa kita, bukan karena kebaikan amal baik kita, karena kesalehan kebaikan kita tidak sempurna. Sebaik-baiknya kita, sesaleh-salehnya kita, tetap kita pernah bersalah, tetap kita pernah berdosa. Entah dosa kasar, dosa halus, ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Pada hakikatnya semua manusia pernah berdosa. Dosa yang, sifat dosa yang diturunkan dari kakek nenek moyang kita, dari keturunan ketiga keempat, dosa warisan, ditambah lagi dosa yang kita buat, yang membedakan satu dengan yang lain. Satu lebih baik dari yang lain, iya. Tetapi sesuci-sucinya manusia di dunia ini pasti pernah bersalah, pasti pernah berdosa, pasti pernah marah, pasti pernah tersinggung, pasti pernah bohong, pasti pernah memiliki hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, jangankan untuk tinggal di surga, untuk tinggal di Taman Eden. Taman Eden itu tempatnya kalau secara geografis itu sekarang itu di Irak. Karena Taman Eden itu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, dekat sungai Efrat, sungai Tigris. Dan sampai sekarang sungai Efrat, sungai Tigris itu ada di Irak sekarang. Itulah Taman Eden. Dan sampai sekarang Taman Eden itu dibangun di situ satu hotel, namanya Hotel Eden sampai hari ini. Kalau ada rezeki kita nginap di sana. Amin, saudaraku. Jadi Taman Eden itu bukan di surga, di bumi. Saudara yang kasih, jangankan untuk tinggal di surga, untuk tinggal di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak perlu melakukan dosa kriminal. Tidak perlu dia melakukan dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, dosa kasar, dosa yang mengerikan. Hanya karena satu dosa kecil yang menurut pandangan manusia sekarang, dia tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Taman Eden. Dia diusir dari Taman Eden itu.
hanya karena makan buah yang dilarang. Tuhan bilang jangan makan buahnya ya. Enggak Tuhan. Yes God. Out Bapak. Bahasa Perancisnya oui monsieur. Saudara yang kasih, dia makan, diusir Taman Eden, putus hubungannya dengan Tuhan. Susah payah wanita melahirkan anak, susah payah suami kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarga mencari nafkah untuk membiayai anak cucunya. Hanya karena satu salah. Jangankan untuk masuk surga, untuk tinggal di Taman Eden tidak memenuhi syarat. Satu kesalahan. Apalagi itu masuk surga. Surga itu tempat yang maha suci, maha kudus, tidak ada dosa dan noda di dalamnya. Itu rumahnya Tuhan, istananya Tuhan, bukan istana negara. Satu kesalahan dan dosa tidak bisa masuk ke dalam. Kalau begitu Pak, tak ada orang bisa masuk. Benar, tak ada seorang pun bisa masuk. Dengan mengandalkan kebaikan kesalehannya, kesucian dan kesempurnaannya, tak seorang pun manusia bisa sempurna. Satu-satunya yang bisa menyucikan bersih hati dan pikiran perasaan ini, dilupakan segala kesalahan dan dosa, hanya lewat penyucian oleh darah Yesus. Itulah sebabnya darah Yesus tertumpah membayar segala dosa kita, supaya kita semua yang percaya padanya diselamatkan. Selamat masuk surga itu bukan karena usaha kita, tapi itu pemberian hadiah. Kapan hadiah itu kita terima? Ketika kita mengundang Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kita izinkan Dia masuk ke dalam hati kita. Dan Tuhan itu telah menjelma dari manusia, lalu memberitakan jalan-jalan masuk kerajaan surga, memberitakan kebenaran-kebenaran. Setelah selesai tugas dan urusannya, berita itu semua sudah disampaikan. Lalu Yesus menanggung, menebus dosa kita di kayu salib. Dia mati untuk kita. Dia mati karena kita. Dia disalibkan menanggung segala kesalahan, menanggung kutuk, menanggung kemiskinan, menanggung kegagalan, menanggung kelemahan kita, supaya kita tidak lagi menanggung kesusahan, kelemahan, penderitaan. Saudara yang kasih, Yesus menderita penyakit. Sesungguhnya penyakit kita yang tanggungnya supaya kita jangan sakit lagi, supaya kita sembuh, supaya kita bahagia punya masa depan. Saudara yang kekasih, kalau kita percaya Allah di atas segala Allah, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, telah menjadi manusia dan mati untuk kita, tapi bangkit pada hari ketiga. Dia hidup, dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, duduk sebelah kanan Allah Bapa, mendengar doa kita. Amin. Pak, tadi Bapak bilang Yesus masuk ke hati, Yesus di surga, yang mana yang benar? Tuhan Maha Hadir, saudaraku. Haleluya. Tuhan lebih hebat daripada ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Tuhan lebih hebat dari matahari, dari bulan, dari bintang, dari bumi yang diciptakan hanya dengan perkataannya. Dari tidak ada menjadi ada, jadi kau matahari, maka tiba-tiba dia jadi tanpa bahan. Saudara yang kasih, kalau udara di sini ada, pada saat yang sama udara juga ada di Amerika dan seluruh dunia dalam ruang atmosfer. Tuhan ada di surga, Tuhan juga ada di hati bagi orang percaya. Dia Maha Hadir. Bapak Ibu saudara yang kasih, setelah kita diselamatkan, apa yang disuruh Tuhan di dalam ayat ke-10 Efesus pasal 2 ini? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Dalam bahasa Inggris, we are made in God. Ada barang made in China, made in USA, made in Taiwan, made in Indonesia, pabrik Surabaya. Katakan kiri kanan, we are made in God. Katakan kiri kanan. Kita ini buatan Allah. Haleluya. Buatan Allah, gak ada yang jelek. Kalau saudara menghina buatan Allah, saudara menghina Sang Penciptanya. Haleluya. Barang siapa menghina manusia, menghina orang miskin, dia menghina Penciptanya. Jangan hina manusia, itu buatan Allah.
Apapun kondisi ekonominya, jangan hina. Walau dia buta, cacat, tuli, punya keterbatasan. Saudara yang kasih, jangan hina. Tuhan yang buat, Tuhan yang punya, Tuhan yang berikan roh kepadanya. Hargai dia, karena dia manusia buatan Allah. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Oleh sebab itu mulai sekarang berhenti membuli siapapun. Haleluya. Mungkin saudara lebih baik dari dia, jangan bully. Saudara yang kasih, kita ini diciptakan dalam Kristus. Barang siapa dalam Kristus, dia jadi ciptaan baru. Untuk apa kita ciptaan baru diselamatkan? Untuk sambung melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik, hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup dalam berkat-Nya. Saudara yang kasih, setelah kita lahir baru, perbuatan baik. Pak, tadi Bapak bilang perbuatan baik kita tidak menjamin kita ke surga. Kalau sebab itu tidak perlukah kita berbuat baik dan amal? Oh enggak. Perbuatan baik tidak sia-sia. Perbuatan baik kita setelah selamat diperhitungkan sebagai upah, sebagai mahkota, sebagai saudara yang kasih, jasa saudara yang akan kelak diperhitungkan. Saudara akan terima nanti upah saudara, mahkota saudara di surga. Kalau saudara baca dalam Wahyu, pakaian saudara bergantung perbuatan-perbuatan kebenaran yang saudara lakukan selama di bumi, itu menjadi pakaian dan harta. Di sorga kedudukan, harta, kemuliaan seseorang satu dengan yang lain berbeda, bergantung kebaikan-kebaikan apa yang kita perbuat di bumi. Selama di bumi, selama kita hidup, semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita taat dan saleh, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Semakin banyak kita berkorban, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, semakin banyak upah, semakin besar rumah saudara, semakin banyak mahkota dan pakaian saudara yang indah-indah. Saudara, jadi ada arti hidup di dunia ini. Hidup ini berarti kita dilahirkan, dibesarkan di dunia ini, kita hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, untuk Tuhan. Untuk apa aku hidup? Untuk Tuhan. Jadi kalau ada nyanyian lagu berkata, sayang aku tercipta untukmu, kurang tepat. Sebenarnya aku diciptakan, dilahirkan untuk Tuhan. Dalam kitab Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Diciptakan oleh Yesus, untuk Yesus. Kita dilahirkan oleh Yesus, diberi napas oleh Yesus, dan hidup untuk Yesus, mati pun untuk Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih, jadi kalau kebaikan-kebaikan kita ini sering kita berbuat, firman Tuhan berkata dalam Matius 5:16, semua kebaikan-kebaikan itu untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang, supaya mereka yang melihatnya mempermuliakan Bapamu yang di surga. Setelah kita selamat berbuat baik, Bapa akan dimuliakan dalam hidup kita. Tujuan hidup ini mempermuliakan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Amin saudaraku. Salah satu cara untuk memuliakan Tuhan adalah selain berbuat baik, orang lain melihat roh kita sudah berubah,
rohani kita sudah berubah. Jiwa mental kita berubah. Perasaan kita tadinya sadis menjadi berbelas kasihan. Perasaan kita tadi bengis menjadi orang yang baik. Pikiran kita sudah berubah. Nilai-nilai hidup kita berubah. Yang tadinya kita anggap uang adalah segalanya, sekarang tidak lagi. Sekarang sudah Yesuslah segalanya kepada kita. Nilai-nilai pengertian kita sudah berubah. Cara berpikir kita sudah berubah. Lama-lama hati kita pun sudah berubah. Yang akan kelihatan perubahan itu dengan perkataan-perkataan kita. Sedikit demi sedikit mulai berubah. Tadinya sarkas, tadinya kasar, keras, tajam, menusuk. Sekarang lembut, menyenangkan, memberkati, supaya setiap orang yang mendengarnya beroleh berkat dan kasih karunia, dibangunkan, beroleh iman. Setiap kata, setiap kalimat berbobot, memberikan semangat. Orang yang lemah jadi kuat. Orang yang tidak punya visi jadi punya visi. Orang yang tidak punya motivasi termotivasi. Orang yang tadinya sakit sembuh karena perkataan saudara berkuasa. Perkataan saudara mulai berubah. Tidak lagi perkataan-perkataan yang kalah, yang mengkondem, menjudge, menghakimi. Tidak lagi perkataan saudara membangun, menasihati, menghibur, menguatkan, memberikan inspirasi. Perkataan saudara menyegarkan. Perkataan saudara memberikan kreativitas, memberikan ide-ide baru. Orang suka mendengar saudara. Orang suka bergaul dengan saudara. Perkataan saudara, ingin didengar. Orang ingin berjumpa dengan saudara, mendengar kata-kata saudara. Saudara bukan lagi dihindari. Jangan jumpa dengan itu. Begitu 1 menit kita berjumpa, runtuh dan hilang, gugurlah iman kita. Itu dulu, sekarang terbalik. Amin saudara. Bukan hanya kata-kata kita berubah, dan itu nampak perbuatan kita mulai berubah. Kebiasaan-kebiasaan gaya hidup kita mulai berubah. Kebiasaan yang jelek mulai terkikis, mulai ada kebiasaan baru. Ya, saudara yang kekasih, new normal. Kembali pada sudah harusnya sebeginilah. Selama belum ikut Yesus, gaya hidup kita tidak normal. Banyak virus dosanya. Tetapi sekarang sudah berjumpa dengan Yesus, beginilah gaya hidup yang baik. Saudara yang kasih, perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi keluarga kita yang tadinya tidak bahagia mulai damai, tidak rukun mulai rukun, tidak bahagia mulai bahagia. Tadinya cuek, kacau, pecah, sakit hati, tidak ada keadilan, sikut menyikut, penuh persaingan dan kompetisi. Sekarang keluarga saling menguatkan, saling melengkapi, saling menopang. Haleluya. Istri saya berkata, Pak, setelah 29 tahun kita menikah, saya mengaku saya lebih sayang pada Bapak sekarang pada waktu baru-baru kita menikah. Saya senyum-senyum, memang benar. Saya rasakan Mama lebih sayang pada saya. Puji Tuhan, Tuhan membuat rumah tangga kami bahagia. Tambah hari kasih kami bertumbuh. Banyak orang tambah tua, tambah renggang. Belum sampai 29 tahun, penuh peperangan. Ada yang cerai, ada yang gak cerai, ada yang gak cerai resmi, ada yang cerai resmi. Ada yang masih satu atap, tapi bagikan Tom and Jerry. Kamu-kamuan, waduh saudaraku, kacau balau. Itu rahasia perusahaan, tidak usah dibahas. Tetapi dalam Kristus, cinta kasih bertumbuh. Rumah tangga bisa bahagia, jangan takut nikah saudara. Karena dulu saya takut menikah, karena saya lihat tidak ada rumah tangga bahagia. Pura-pura bahagia banyak. Ketika nggak dilihat orang perang, ketika datang tamu bahagia bagaikan Romeo dan Juliet. Pergi tamu, kelahi disambung. Saudara kekasih, tetapi dalam Kristus tidak ada kemunafikan. Yang ada adalah kedamaian sentosa,
keharmonisan, cinta kasih yang sejati, yang tumbuh dari Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa memberikan itu semua. Tanpa Roh Kudus itu tidak bisa jadi. Hanya dengan Yesus itu bisa jadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bagaimana rancangan Tuhan ini bisa jadi? Tidaklah mudah, karena ada musuh di dunia ini. Ada setan, ada roh jahat, ada iblis yang mau menghancurkan pribadi dan rumah tangga, masa depan, karir saudara. Saudara kasih, ada lagi pengaruh duniawi, pergaulan yang tidak baik, ada lagi kehendak daging, sifat-sifat jelek yang menjadi perjuangan bagi kita. Kalau semua itu bisa kita singkirkan bersama dengan Yesus, maka kita menjadi orang yang menang. Apapun masalah, tantangan yang sedang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Badai pasti berlalu, krisis ekonomi pasti berlalu. Apa yang hilang dicuri setan dikembalikan Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan mau menggenapkan janjinya. Tetapi janji Tuhan itu bisa genap kalau kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Walking with Jesus every day. Amin. Hari Senin berjalan bersama Yesus, kerjasama dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita dengar suara Roh Kudus, firman Tuhan kita baca sebagai rambu-rambu supaya jalan kita tidak tersesat, tidak ke kiri ke kanan, supaya jalan kita lurus dan kita tidak sesat. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita ini mengalami kemenangan. Kuncinya bagaimana? Percaya. Itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus dalam kita. Roh Kudus menyertai kita. 1 Korintus 3:16 pasti saudara sudah hafal ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal diam di dalam kita. Siapa sih kita ini? Manusia yang jauh dan sempurna. Mau Tuhan, Roh Yesus tinggal diam beralamat di hati kita ini. Untuk apa? Menyertai kita. Saudara tidak sendiri hidup di dunia ini. Seberat apapun persoalan, masalah, tantangan, tekanan, mungkin ada orang lain yang dipakai setan, tidak disadarinya dia dipakai iblis untuk merusak, menghancurkan hidup kita. Saudaraku, Roh Kudus penolong, Roh Kudus penghibur, Roh Kudus berikan solusi jalan keluar dari semua persoalan yang kita hadapi. Yang penting kita bergantung, bersandar sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang kasih, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, yang minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup sendiri, kekuatanku, aku sadar terbatas. Satu virus aja dilepas, kepindah dari binatang kepada manusia, seluruh dunia, saudara kasih, chaos. Ada ratusan jenis virus. Salah satu di antara ratusan jenis virus namanya virus corona. Dan virus corona itu ada ratusan macam. Salah satu di antara virus corona dari ratusan itu adalah COVID-19. Ada ribuan virus, ada ribuan bakteri, ada ribuan amuba, ada lagi ribuan kuman yang tidak ada namanya. Ada jutaan kuman di dunia yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop entah berapa mikromili. Saudara yang kasih, satu aja lepas, kacau seluruh dunia. Ekonomi hancur. Kita ini gak kuat. Hanya satu. Kalau jutaan itu semua sekaligus lepas, punah manusia ini. Menular semua, habis semua. Gak ada vaksin. Manusia ini gak kuat. Manusia ini gak kuat, fragil. Kalau saudara pergi ke bandara mau bawa barang, ada barang pecah belah, tolonglah Pak kasih tahu ini barang pecah belah, langsung ditaruh tempel. Fragil, barang pecah belah, mudah pecah. Hati ini mudah pecah, pikiran ini mudah kacau, tubuh ini mudah sakit.
ada virus, ada jebol. Saudara yang kasih, ditusuk jarum aja, adau. Bukan adau. Nggak kuat badan ini. Kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus dalam kita. Haleluya. Sebenarnya COVID-19 ini menyadarkan kita, sehebat, sekonglomerat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun manusia ini, sehebat apapun, sepintar apapun, tidak kuat. Kita ini butuh Tuhan. Supaya manusia sadar cari Tuhan. Siapakah yang menciptakan rohku ini? Kemana aku mati itu maksud Tuhan? Supaya manusia sadar. Saudara yang kasih, orang yang mengandalkan Tuhan itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam tapi aliran air. Kita orang yang mengandalkan Tuhan itu diibaratkan pohon. Tuhan itu air kehidupan. Amin. Siapa tuannya? Air kehidupan. Siapa pohonnya? Orang yang mengandalkan Tuhan. Begitulah dekatnya pohon itu dengan Tuhan. Amin. Karena dekatnya pada musim kering, pada tahun kering, pada kemarau panjang, mau 1 tahun, mau 2 tahun, pohon itu nggak takut. Why? Karena di sampingnya ada sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Memang pada musim hujan ada kebanjiran, tetapi pada musim kering, walaupun sedikit airnya, berkurang jauh airnya, tetapi masih ada. Tetap pohon itu. Yang lain sudah berguguran. Ranting, jangankan daunnya, rantingnya yang ujung pun sudah mulai layu. Hanya batangnya masih hijau. Ada harapan untuk hidup kembali di musim hujan. Sudah kasih, tetapi satu pohon. Satu kali ketika saya pergi keluar kota, pada waktu itu di satu daerah itu, mereka berkata, "Pak, doakanlah hujan." Sudah 3 bulan tidak ada hujan. Saya lihat pohon ubi, kebun ubi biasa, banyak daunnya, hanya kayunya saja, dan ada ujungnya masih ada daun kecil sekali. Bukan hanya satu pohon ubi, berhektar-hektar pohon ubi, hanya ujungnya daunnya kecil. Jadi kebun ubi tanpa daun. 3 bulan tidak hujan, tapi banyak pohon-pohon masih hidup, tapi tinggal ujungnya daun muda yang baru tunas. Saya pikir saya di Eropa, apakah ini namanya musim gugur? Ternyata tidak. Kering, rumput-rumput yang biasa tumbuh subur tanpa disemprot layu dan kering. Pohon duri pun layu. Mungkin terkejut pohon duri. Belum pernah aku alami seperti ini sejak umur hidupku, kata. Paling mudah pohon duri hidup, tapi kering. Tetapi ada satu pohon hijau dan sedang berbuah. Saya dekati pohon itu, ternyata dia ada di jurang, tetapi karena tingginya dia nongol sampai ke atas. Rupanya di bawahnya, pas dekat pohon itu ada mata air kecil, tapi saudara dikasih terus. Dari sanalah orang lain berbondong-bondong antri ngambil air, dan saat di bawah pohon yang segar dan sedang berbuah. Pohon yang lain jangankan berbunga, berbuah pun tidak, jangankan berbunga, berdaun pun tidak. Begitulah orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam, menghasilkan buah terus menerus dan tidak pernah layu daunnya pada tahun kering. Dijelaskan di sini, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Katakan saja krisis ini tahun kering, sampai dompet kering, paling parah tulangnya pun udah kering. Saudara yang kasih, tapi bagi orang yang andalkan Tuhan, sumber kita bukan dunia ini, sumber kita Tuhan. Kalau memang tidak ada lagi makanan di dunia ini,
Tuhan sanggup memberikan makan mana dari surga seperti Tuhan memberikan mana pada bangsa Israel selama 40 tahun. Haleluya. Tuhan bukan hanya buat mujizat hanya zaman dulu, sekarang juga kalau Tuhan mau bisa. Yang penting siapakah orang yang mengandalkan Tuhan. Sadarilah Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha tahu. Dalam Wahyu pasal 23 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala keadaanmu, aku tahu. Tuhan tahu apa yang sedang saudara alami. Tuhan tahu berapa isi dompet kita, makan tidak makan, susah tidak susah, rahasia perusahaan, apa di hati, di pikiran, perasaan. Tuhan tahu. Rambut di kepalamu saja, aku tahu. Tidak akan jatuh satu helai rambut di kepalamu kalau bukan kehendakku. Kau tahu, burung pipit itu 2 ekor harganya 1 duit. 2 ekor harganya 1.000. Tidak ada 1 ekor burung pipit harganya 500 rupiah kalau bukan kehendak Bapa. Burung pipit pun aku piara. Rambutmu 1 helai pun jatuh, aku tahu. Kita aja nggak tahu berapa helai rambut kita jatuh waktu kita sisiran pagi hari ini. Tanya dulu kiri kanan, kau tahu berapa jumlah rambutmu di atas kepala? Tanya dulu kiri kanan. Profesor doktor aja nggak tahu. Tanya, Pak Profesor, saya mau tanya Pak Profesor, tahukah berapa helai rambut Bapak di atas kepala yang sekarang Bapak junjung? Dia bilang saya gila. Tapi Tuhan berkata satu saja jatuh, aku tahu. Jangan-jangan Tuhan kasih nama setiap rambut yang jatuh ini. Berapa banyak? Oh, siapa sudah gugur. Nah, ini ada rambut siapa yang gugur ini? Tolong wawancarai. Saudara yang kasih, begitulah pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Jangan kamu takut. Aku tahu. Aku tahu apa yang sedang kau butuhkan. Aku tahu keadaanmu. Tuhan gak mau anak-anaknya khawatir, gelisah, takut, galau. Aku tahu hati, cita-cita, niat, hasrat, motivasimu. Aku tahu tujuan hidupmu. Aku tahu harga karet sawit sudah turun. Aku tahu berasmu sudah berkurang, karunmu tinggal bunyinya, nggak ada lagi isinya. Aku tahu skripsimu susah selesai. Aku tahu kau tamat pekerjaanmu gimana nanti, bisnis apa. Sudah yang kasih, Tuhan tahu. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, segala langkah diawasinya. Mata Tuhan di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan memandang dari sorga dan melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang perhatikan segala pekerjaan mereka. Saudara kasih, Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi apa yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan tahu. Jadi keputusannya apa, saudaraku? Apapun yang terjadi, jangan tawar hati. Makan roti tawar boleh, tawar tidak boleh. Tawar hati. Amin. Amsal 24:10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Enggak boleh tawar hati, enggak boleh patah hati, enggak boleh kehilangan semangat. Tuhan berkata yang Yesaya 35, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kuatkan orang yang lemah. Jangan patah semangat. Untuk hidup berhasil, kita harus bersemangat. Untuk meraih cita-cita, visi, fokus pada tujuan hidup, kita perlu semangat. Jangan lihat besarnya masalah saudara, hutang saudara, problem saudara, kelemahan, kekurangan saudara, kebutuhan saudara, hutang, penyakit saudara, kebodohan atau sesegala kelemahan kita lebih besar. Tuhan jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan kita. Tuhan lebih besar dari kelemahan, kekurangan, kebutuhan dan hutang-hutang kita. Tuhan lebih besar daripada krisis, persoalan, problema, tantangan apapun yang namanya disebut. Tuhan jauh lebih besar. Dan Tuhan beserta saudara. Tuhan tidak menolak dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan sudah janji. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri. Aku janji atas diriku sendiri. Aku tidak mungkin ingkar janji. Kesetiaanku telah terbukti melebihi awan-awan. Aku tidak pernah menolak engkau. Aku tidak pernah menolak siapa yang datang padaku. Aku tidak pernah meninggalkan engkau.
Itu Tuhan berjanji atas dirinya. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi untuk menenangkan hati kita supaya kita jangan takut dan khawatir, supaya kita bersandar pada Dia, memegang janjinya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan dapat memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang kasih, beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, dan menghidupkan semangat orang-orang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan terus terusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal aku lah yang membuat napas kehidupan. Aku yang memberi napas kehidupan padamu. Aku yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, untuk memberikan semangat pada orang rendah hati, untuk tinggal bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Remukkah hidup saudara? Hancurkah bisnis masa depan saudara? Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan ciptakan langit dan bumi, sanggup apalagi meremukkan hati saudara yang kecil. Haleluya saudaraku. Untuk itulah Dia naik di atas kayu salib. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Ucapan berkuasa, hidup dan mati dikuasai lidah. Ucapkan yang baik saudaraku. Jangan kutuki diri saudara sendiri. Jangan besarkan setan, perkataan-perkataan iblis. Jangan kendor dan merosot hidup saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang kasih, banyak lagi mau saya sampaikan, tapi tidak sempat. Waktu saya sudah lewat. Tapi minggu depan bisa kita sambung. Tapi kesimpulannya, jangan tawar hati. Tuhan kita sanggup menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan baik, Tuhan hidup. Dia mendengar doa, Dia menjawab doa. Saudaraku, ada jalan keluar. Tuhan kita besar. Tuhan sanggup menolong kita. Marilah hampiri Dia. Bawa beban hidup saudara kepada Tuhan. Hai kamu yang letih, lesu, beban berat, marilah datang padaku. Tuhan mengundang, Tuhan memanggil, Tuhan berseru, mari datang padaku. Karena Dia bermaksud untuk menolong. Dia Sang Pencipta. Dia Tuhan yang maha dahsyat, maha luar biasa. Tidak ada yang sukar baginya. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari gapai Tuhan. Sembah Yesus. Nyanyikan doa ini langsung kepada Tuhan. Resapi lagunya saudara. Mari kontak ke sorga. Connect ke sorga. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Bicara segalanya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemegahan kami, Ya. bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
pencipta alam semesta beri nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami dilahirkan di dunia ini. Maksud dan tujuan begitu manis dan indah, rancangan dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh harapan. Masa-masa termanis terindah ada di hadapan kami. Dalam masa kelam, masa gelap ada di belakang kami. Masa-masa janji-janji Tuhan ada di hadapan kami. Begitu banyak janji-Mu, biarlah Kau genapkan dalam hidup kami. Dengan bergantung, bersandar, percaya, berseru kepadamu, maka Tuhan, hari lepas hari kami semakin dekat pada kehendak-Mu Tuhan. Satu kali kelak Kau datang membawa kami masuk dalam kemuliaan abadi ke surga, terangkat kami. Tuhan, ada maksud-Mu yang luar biasa. Hidup kami berarti, berharga di dunia ini, jadi berkat bagi banyak orang lewat perubahan dan kebaikan yang kami buat. Kerjakanlah mau-Mu, maksud-Mu dalam hidup kami. Ada krisis, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada problem, ada pencobaan. Banyak hal yang bisa terjadi, tapi kami tidak sendiri. Kau bersama kami, diam dalam kami, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu semua, baik di rumah maupun di mana saja mereka berada. Saudara-saudara kami bahkan di tempat ini, semuanya kami dijamah dan diberkati. Tolong anak-anak, rohnya, jiwanya, tubuhnya, finansialnya, keluarganya, masa depan, pekerjaan, sekolahnya, apapun semua aktivitas, niat hati, maksud yang baik dan cita-cita yang luhur, Kau berkati semuanya Bapa. Tuhan, tenanglah jiwa kami. Kami semua dalam kendali, dalam kontrol-Mu. Daulat-Mu berkuasa atas kami. Kami bergantung sepenuhnya padamu, Bapa yang rahmani, Bapa yang murah hati, penuh belas kasihan. Kasih setia-Mu melebihi awan-awan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, tak terpermanai. Kebaikan dan kemurahan dalam hidup kami. Syukur Tuhan, yang berdosa Kau pun, yang lemah Kau kuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Ada pengumuman, saya serahkan kepada Ibu. Haleluya, saudara yang kasih. Puji Tuhan, saya percaya semua kita sudah diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jadi apapun yang terjadi, ada persoalan, ada pergumulan, ya kita percaya Tuhan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, sedikit kami sampaikan pengumuman kepada saudara bahwasanya dalam ponsel kita ya berjalan seperti biasa, dan juga doa syafaat bergabung dengan pertemuan TKP dan ibadah muda budi semua kita laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Persembahan kita ada dua kali. Yang pertama, persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam sidang ini, dan yang kedua, kita berkorban untuk rumah ibadah ya di tempat ini. Mari kita berdoa sebelum kita berikan persembahan kita sesuai kasih. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persepuluhan dan ucapan syukur, kita doakan supaya diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua anak-anak-Mu yang sudah menerima keselamatan, kami rajin untuk berbuat baik Tuhan sebagaimana Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan dalam menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup kami, biarlah kami senantiasa percaya dan mengandalkan Kau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, Kau tolong, Kau buka jalan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami, baik korban kami untuk rumah ibadah dan anak-anak-Mu juga yang hari ini membawa persepuluhannya dan ucapan syukurnya.
Kau berkati Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap di langit, curahkanlah berkat-Mu melimpah atas kami. Jadi dalam nama Yesus, kami mengusirkan semua roh jahat, pelak-pelak, pencuri berkat Tuhan, tinggalkan kami semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami berikan persembahan kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan persembahan kita sampai kita akan pujian kita ajar kau Tuhan. Bapa, kami serahkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami, seluruh hidup dan kepribadian kami. Tuhan, semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau lah memberikan napas kehidupan. Engkau menjamin hidup kami selama di bumi, bahkan sampai Kau datang kedua kali membawa kami masuk dalam kemuliaan abadi. Tuhan Yesus, Kau Tuhan segala Tuhan. Kaulah yang kami puji, kami sembah. Tidak ada yang lain selain Kau. Untuk selama-lamanya kami hanya menyembah Kau saja. Kami menetapkan hati untuk menyembah hanya kepadamu saja, ya Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang mengampuni dosa kami. Kau telah menjadi manusia, menebus segala kesalahan dan dosa, menanggung penyakit kami, menanggung kelemahan, menanggung kemiskinan kami, menanggung kutuk supaya kami bebas dari kutuk, supaya kami diberkati. Seluruh berkat-berkat yang Kau berikan, janjikan kepada Abraham, semua itu jadi kepada kami karena kami percaya padamu Yesus. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu. Finansialnya pun Kau berkati. Tidak ada kekurangan pada tahun kering, karena kami mengandalkan bersandar padamu. Kami tidak berbuah, tidak layu daunnya. Kau membedakan orang yang beribadah kepadamu dengan orang yang tidak beribadah. Ada pemisahan, ada perlindungan khusus, ada penjagaan. Darah Yesus membentengi dan melindungi kami. Berkati semua anak-anak-Mu. Berkati pikirannya, beri kekuatan, kemampuan, kreativitas, ide-ide baru. Ada solusi dari semua persoalan kami. Ada pengharapan, ada jalan keluar. Tuhan Yesus, apa saja yang dipegang berhasil. Beruntunglah semua anak-anak, baik sekolahnya, kuliahnya, niat dan cita-cita. Kau berkati semuanya. Dan di dalam nama Yesus,
Kami mengusirkan penguasa-penguasa gelap di darat, pemerintah-pemerintah di darat, setan, iblis, roh jahat, apapun nama dari iblis, cara iblis, kami tolak, kami usirkan di dalam nama Yesus. Tidak ada hak dan tempat bagi kami di dalam nama Yesus. Pergi kau jauh-jauh. Hanya Yesus yang berdaulat atas kami. Hanya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah saudara pulang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Tuhan mendengar dan menjawab segala doa dan permohonanmu. Kiranya nama Tuhan yang perkasa menjagai dan membentengi engkau. Kiranya Tuhan mengirimkan pertolongan bantuan kepadamu dari surga. Tuhan mendukung dan menyokong kau senantiasa. Kiranya Tuhan mengingat segala korban persembahanmu. Tuhan menyenangi, menyukai pujian, syukur dan ibadahmu. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau hendaki. Tuhan menjadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu, memberkati masa depan cita-citamu, memberkati kesaksian dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera, sukacita, kasih Bapa, pertolongan, penghiburan dan Roh Kudus. Berkat dari Yesus bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali membawa kita masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi